Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Khairani, mahasiswa dari Universitas Teknologi dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2514040002. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aliran-aliran pendidikan dan pengaruhnya di Indonesia. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan dan menjadi dasar untuk mengembangkan dinamika perkembangan. Jadi, dengan banyaknya pemikiran yang semakin maju, apalagi dari generasi yang selalu meningkat perkembangan daya pikirnya, sehingga menghasilkan banyaknya cara atau metode-metode pengajaran dalam pendidikan. Contohnya, dari awal kurikulum tradisional berfokus pada pengajaran pengetahuan dasar seperti baca tulis, kemudian meningkat menjadi ke kurikulum progresif. Dan di tahun 2014, kurikulum KTSP yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan siswa yang lebih spesifik dan relevan. Kemudian di tahun 2013, mengembangkan kompetensi dan keterampilan secara berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Dan saat ini ada kurikulum merdeka yang diterapkan untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakatnya. Oke, selanjutnya ada aliran-aliran pendidikan, yaitu aliran klasik. Aliran klasik itu ada 4, yaitu 1. Empiris, di mana menekankan bahwa pengetahuan dan perkembangan individu itu berasal dari pengalaman indrawi dan lingkungannya. Seperti anak yang lahir itu seperti kertas kosong yang ditulis oleh pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan dan bimbingan pendidik. Kedua, ada aliran nafisme, bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan genetik. Jadi manusia itu lahir dengan sifat yang berbeda-beda. Ketiga itu ada naturalisme, bahwa perkembangan anak seharusnya mengikuti kodrat alamiahnya dan biarkan mereka berkembang secara alami. Sebenarnya hampir sama metode kurikulum merdeka yang membiasakan perkembangan anak sesuai dengan kemampuan, hobi, kebiasaannya dalam hal yang positif, sehingga tenaga pendidik hanya membantu mengembangkan dan menyalurkan bakat tersebut. Keempat itu ada aliran konvergensi, merupakan gabungan dari aliran nafisme dan empirisme, bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor genetik dan pengalaman. Jadi hasil interaksi faktor lingkungan dan bawaan. Selanjutnya ada aliran-aliran modern. Aliran-aliran modern itu terdapat 5 aliran, yaitu 1. Aliran progresivisme, yang menekankan bahwa pembelajaran melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Jadi di aliran ini itu di mana pendidikan berpusat pada anak. Kedua itu ada aliran esensialisme yang menekankan bahwa pada nilai-nilai budaya. Ketiga itu ada aliran rekonstruksionalisme yang menekankan bahwa pendidikan harus menjadi agen perubahan sosial. Nah, maksudnya agen perubahan sosial ini untuk mengatasi masalah dan kritis budaya modern. Keempat itu ada aliran konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, membangun pengetahuan mereka sendiri itu dengan cara menghubungkan antara informasi baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. Kelima itu ada aliran perennialisme yang menekankan bahwa pentingnya nilai-nilai abadi dan universal dari kebudayaan masa lalu untuk membangun karakter peserta didik sebagai respon terhadap kekacauan moral dan intelektual di zaman yang modern ini. Next, selanjutnya itu aliran-aliran pokok. 1 itu ada Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Nah, awalnya terbentuknya Taman Siswa ini yaitu berupa yayasan, kemudian berkembang menjadi berbagai jenjang pendidikan seperti taman kanak-kanak atau taman indria, kursus guru, taman muda atau setingkat dengan SD, hingga taman dewasa. Kedua ini ada Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Pendirinya itu Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Taman Sumatera Barat
Yayasan ini didirikan sebagai lembaga pendidikan yang menekankan kebebasan berpikir dan pembentukan karakter. Ketiga itu ada pendidikan kesenian olahraga, seperti menggambar, menyanyi, dan sandiwara yang diarahkan. Keempat itu ada pendidikan ilmu umum di mana diajarkan secara integritas dengan keterampilan praktis. Oke, selanjutnya itu ada tujuan aliran-aliran pendidikan yang secara umumnya, yaitu satu, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang utuh. Kedua itu membentuk watak. Ketiga, membekali keterampilan. Keempat itu mengembangkan potensi anak melalui interaksi. Selanjutnya ada manfaat aliran-aliran pendidikan secara umum. Satu, menambah wawasan dan kemampuan analisis pendidik. Kedua, mengembangkan potensi peserta didik. Ketiga, menciptakan pendidikan yang relevan dan dinamis, seperti pendidikan yang berpusat pada anak, sehingga kurikulum dan metode pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan sesuai dengan minat siswa. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu aliran pendidikan merupakan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dari generasi yang selalu meningkat daya pikirnya sehingga menghasilkan banyaknya cara atau metode-metode dalam proses pendidikan. Selanjutnya, terdapat berbagai aliran-aliran pendidikan, yaitu aliran klasik seperti aliran empiris yang melibatkan panca indera dan lingkungan, aliran naivisme yang melibatkan manusia lahir dengan sifat yang berbeda, aliran naturalisme dari alam, aliran konvergensi, hasil interaksi, faktor lingkungan, dan bawaan. Kedua itu ada aliran-aliran modern, yaitu aliran progresivisme, pendidikan berpusat pada anak, aliran esensialisme, nilai-nilai budaya, rekonstruksionalisme, pendidikan menjadi agen perubahan, aliran konstruktivisme, siswa yang aktif. Selanjutnya ada aliran perennialisme, pentingnya nilai-nilai abadi. Selanjutnya itu ada aliran ketiga, yaitu aliran pokok, yaitu ada perguruan kebangsaan taman siswa dengan pendirinya Ki Hajar Dewantara, ruang pendidik INS dengan pendiri Muhammad Syafi'i, ada pendidikan kesenian dan olahraga, dan pendidikan ilmu. Oke, demikian presentasi dari saya. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.